Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di malam yang indah ini, marilah kita kembangkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini kajiannya bertemakan manusia pemuja dosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Diri kita selama ini di dalam berkegiatan dalam syariat-syariat agama kita masing-masing, tentunya niatan kita selama ini pasti memuja, menyembah, mengabdi kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Namun ironisnya di dalam agama dan di dalam perintah-perintah syariat agama, apapun agama kita, apapun golongan-golongan kita, apapun aliran-aliran kita, dan apapun madhab-madhab kita, kita selalu di dalamnya menjadi habibun nas atas diri kita sendiri daripada menjadi Habibullah. Kenapa kita menjadi habibun nas di dalam tiap-tiap masing-masing diri manusia kita selama ini? Karena selama ini bertuhan dan beragama serta memuja dan menyembah kita masih ala habibun nas, masih ala hawa nafsu kita sendiri-sendiri. Karena kita pikir selama ini agama kita yang paling benar daripada agama orang lain. Karena di dalam hati kita selama ini berpikir cara bertuhan kita yang paling benar daripada cara bertuhannya orang lain, agama lain, golongan lain, dan madhab-madhab yang lain. Seolah-olah kita berdiri di dalam benak hati kita yang paling benar sendiri di dalam kehidupan ini. Inilah ironisnya kita semua termasuk saya.
Karena kita selama ini salah Tuhan. Dan karena kita selama ini salah agama. Dikira Tuhan yang kita percayai dan yang kita akidai selama ini Tuhan yang tak wujud. Dikira Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita abdi selama ini Tuhan yang tak hidup. Tuhan yang tak berkuasa. Tuhan yang tak bisa apa-apa. Sementara selama ini yang wujud, yang hidup, yang bisa apa-apa di dalam hati kita. Sementara selama ini kita sendiri yang duduk sebagai yang wujud, yang duduk sebagai yang hidup, yang duduk sebagai yang berkuasa atas diri kita selama ini. Inilah yang dimaksud habibunnas, cinta kepada hawa nafsu kita sendiri. Dan inilah yang dimaksud pemuja-pemuja dosa. Karena sesungguhnya hakikat dari segala dosa itu adalah ketika diri kita lebih wujud daripada Tuhan yang telah menciptakan kita. Ketika di dalam hati kita, diri kita yang merasa hidup daripada hidupnya Tuhan yang telah menciptakan kita. Dikira di dalam hati kita, kita yang lebih wujud atas kekuasaan yang kita lakukan daripada wujud kuasa Tuhan yang telah menciptakan kita. Itulah pemuja dosa. Kenapa? Karena kita sudah di dalam lembahnya dosa. Daripada lembahnya pahala. Daripada Habibullah. Tempat kedamaian. Itulah ironisnya kita selama ini karena kita minim tentang ilmu agama. Minim tentang kebertuhanan. Minim tentang keesaan Tuhan. Karena yang ada di dalam hati kita hanyalah keesaan diri wujud manusia kita saja. Inilah yang membuat kita salah jalan, yang membuat kita tersesat dari jalan-jalan agamanya Allah, agamanya Tuhan, yakni agama yang pasrah. Jadi Islam itu pasrah. Jika kita beragama Islam, hati kita tidak pasrah. Hati kita tidak bisa memasrahkan wujud manusia kita kepada wujud Allah. Ketika hati kita tidak bisa memasrahkan kehidupan diri manusia kita kepada kehidupan Allah. Ketika di dalam hati kita tidak bisa memasrahkan bahwa kuasa yang ada pada diri kita adalah kuasa Allah. Itulah pemuja dosa. Mana mungkin kita bisa pasrah, bisa selamat menuju Sang Pencipta diri manusia kita. Apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, apapun madhabnya, tidak peduli. Karena di sisi Allah, sebuah agama itu ketika hamba-hamba ciptaannya datang kembali dan memasrahkan semua yang diamanahkan kepada dirinya. Amanah kehidupan, amanah badan-badannya, amanah di antara hidup dan badannya apa? Kehidupan yang berlaku, keadaan yang berlaku, aktivitas apa saja yang berlaku atas hidup dan badan sudah dipersembahkan semuanya, sudah dihibahkan semuanya, sudah dizakatkan semuanya kepada yang maha suci. Itulah sebuah agama Tuhan. Kembali ke titik nol. Kembali ke titik
ketiadaan asal muasal diri manusia kita sebelum ada di dunia ini. Titik nol. Titik ketiadaan. Titik kebinasaan. Titik kegoiban. Itulah hakikat diri sejati tiap-tiap diri manusia kita. Tapi hanya sangat amat sedikit sekali manusia yang cinta menjadi Habibullah di dalam hatinya. Yang ada hanya Allah di dalam hatinya. Kebanyakan manusia menjadi Habibun Nas, menjadi pemuja dosa daripada menjadi pemuja Tuhan yang telah menciptakannya. Karena di dalam hatinya yang diesakan hanyalah dirinya sendiri. Yang ditauhidkan hanyalah dirinya sendiri di dalam hati kita selama ini. Seolah-olah di dalam beragama dan bertuhan kita telah mengerjakan segala tuntunan-tuntunan dan perintah-perintah agama ala syariat. Yakni seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Saudara-saudara kita yang duduk di agama Nasrani sering datang ke gereja dan sebagainya. Saudara kita yang Yahudi pun juga demikian. Taat di dalam perintah agamanya. Namun ironisnya bila di dalam hati kita yang kita esakan hanyalah diri kita, itulah agama apapun kita sudah menjadikan dosa-dosa sebagai pujaan. Kita sudah menjadikan dosa-dosa sebagai berhala-berhala yang ada di dalam hati kita. Karena kita selama ini sebagai pemuja-pemuja dosa daripada pemuja jalan Tuhan, pemuja jalan keselamatan menuju Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sebelum kita lanjutkan kajian tentang pemuja dosa ini, marilah kita berlatih di dalam diri kita, di dalam hati kita, berlatih untuk menyerahkan kembali, berlatih untuk memasrahkan kembali amanah-amanah yang ada, amanah-amanah yang melekat di dalam hati kita selama ini. Marilah kita mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kehidupan ini pun kita memuja bahwa kehidupan ini adalah kehidupan diri manusia kita. Inilah pemuja dosa. Di dalam badan kita selama ini yang kita pelihara, yang kita percantik,
ini pun juga pemuja badan dan inilah pemuja dosa. Di dalam hidup dan badan ini di antaranya ada perintah-perintah agama yakni sholat, ibadah dan sebagainya. Selagi yang wujud, selagi yang nyata, selagi yang hidup, selagi yang berkuasa, selagi yang esa di dalam hati kita masih diri manusia kita, maka sholat, ibadah, sholawatan, tahlilan, zikiran, maulidan, dan sebagainya, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, baca istighfar, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca la ilaha illallah, dan sebagainya. Semua itu hanyalah pemuja dan untuk memuja hawa nafsu kita sendiri. Dan inilah kesemuanya masuk di dalam memuja dosa. Kenapa? Karena dengan hadirnya diri kita, karena dengan wujudnya diri kita, karena dengan hidupnya diri kita, karena dengan usaha, ikhtiar, daya upaya diri kita di hati kita, itulah lembah-lembahnya dosa. Jadi apapun yang dikerjakan itu sudah termasuk di dalam memuja dosa. Jadi intinya kita hanyalah mengumpulkan dosa sebagai bekal untuk mensekutukan Allah di dalam hati kita. Memuja dosa, mengumpulkan dosa, semakin buta kita akan Allah. Semakin gaib Allah bagi diri kita. Semakin tiada Allah bagi diri kita. Yang ada, yang nyata, hanyalah diri kita sendiri. Yang kita tauhidkan, yang kita esakan, yang kita hadirkan selalu di dalam hati kita, hanyalah diri kita sendiri. Yang penuh dengan lembah dosa. Karena kita memuja, karena kita pemuja hawa nafsu diri kita sendiri di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari saudara-saudaraku buka surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Mari kita simak bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ Innahu alimum bidzatis sudur. Yang artinya, jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, dia meridhoi kesyukuranmu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh dia maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Shadaqallahul adzim. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu di dalam dada kita. Sementara di dalam dada kita
adalah hatinya Allah. Sementara di dalam dada kita hanyalah nyawanya Allah. Sedangkan di dalam dada kita adalah jiwanya Allah. Sedangkan di dalam dada kita hanyalah rohullah. Sedangkan di dalam dada kita adalah uripe Allah. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu kepada zatnya sendiri? Kalau kita tidak tahu, kita menganggap hati ini milik kita, tapi kita tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan hati yang kita anggap hati milik kita. Sementara kita menganggap nyawa ini milik kita, dan sementara pula kita tidak tahu menahu bagaimana warna, bau, rupa nyawa kita, jiwa kita, roh kita, hidup kita. Kita tidak tahu semua bentuknya, kita tidak pernah tahu berjumpa dan menyaksikan nyawa, jiwa, hati, roh, dan kehidupan kita sendiri selama ini. Karena kita selama ini hanya mengaku saja. Karena selama ini kita salah di dalam mengaku. Karena kita selama ini pemuja dosa. Pemuja apa yang bukan kita miliki, kita akui sebagai milik kita. Itulah pemuja dosa, pemuja setan, pemuja iblis, pemuja hawa nafsunya sendiri, dan pemuja semua yang kita akui sebagai milik kita. Harta, ilmu, tahta, kebanggaan, kemuliaan, semuanya itulah kita menjadi pemuja diri kita sendiri. Jika kamu kafir, jika yang wujud, jika yang ada, jika yang hidup di dalam hatimu hanyalah hawa nafsumu, hanyalah dirimu sendiri yang kau esakan, hanyalah dirimu sendiri yang kau tauhidkan di dalam hatimu, itulah tanda bahwa kita selama ini kafir, terpisah, terhijab, terdinding dari Tuhan yang telah menciptakannya. Jadi para pemuja-pemuja dosa, pemuja-pemuja agama, pemuja-pemuja amal, pemuja-pemuja ilmu, pemuja-pemuja harta, semua itu orang-orang yang kafir dari Tuhannya, yang terhijab dari Tuhannya, yang terdinding dari Tuhannya. Jika kamu kafir, ketahuilah maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Karena di dalam hatimu engkau lebih memerlukan hawa nafsumu daripada memerlukan Tuhanmu yang telah menciptakan hawa nafsumu. Karena di dalam hati kita hanyalah memerlukan keesaan diri manusiamu daripada memerlukan keesaan diri Tuhanmu di hatimu. Itulah kita selama ini hidup sebagai hidup yang kafir, hidup yang syirik, hidup yang balelo, hidup yang selalu mensekutukan Tuhan dengan apapun dan dengan siapapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Jadi maknanya bersyukur itu adalah Allah meridhai orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang tahu dirinya, orang-orang yang tahu asal-usulnya, orang-orang yang tahu keberadaannya di dalam dunia ini, orang-orang yang tahu asal-usul kewujudannya, kejadiannya di
dunia ini. Itulah orang-orang yang bersyukur. Bukan orang-orang yang memperbanyak baca syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Miliatan kali kita baca, kita hanya menjadikan kata-kata alhamdulillah sebagai pujaan-pujaan daripada Allah. Jadi bacaan alhamdulillah kita sudah memuja dan memuja dosa-dosa saja. Yang dimaknai bersyukur di sini adalah ketika sudah kau pasrahkan dengan rela dan ridho bahwa hidup ini, bahwa badan ini, bahwa pagelaran di dunia ini, solatmu, ibadahmu, hidup dan matimu, semua hanyalah milik Allah. Itulah orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang rela mati demi Tuhannya di dalam baiatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila kita selama ini sudah berbaiat kemanapun, ribuan kali kita berbaiat, tapi di dalam hati kita masih esa, masih mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri, Allahnya tetap goib, diri kita yang ada, 1000 kali baiat pun itu masih batal. Meskipun berjumpa dengan guru siapapun, berhadap-hadapan, berbaiat 1000 kali pun, bila diri kita masih ada, itu hanyalah baiat-baiatan. Hanyalah untuk memuja dosa saja. Bila kita tidak mau, bila diri kita tidak ada. Yang ada hanya Allah. Itulah hakikat baiat. Ketika dirimu sudah tak menjadi Tuhan lagi di hatimu. Ketika dirimu sudah tak wujud lagi di dalam hatimu. Ketika dirimu sudah tak berkuasa lagi. Akan tetapi semua kekuasaan, semua kehidupan, semua nyawa, jiwa, hati, roh. Sudah dipersembahkan kembali dengan rela dan ridho. Itulah yang dimaksud syukur. Syukur kepada Sang Maha Pencipta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bila demikian kami akhiri dahulu tentang manusia pemuja dosa. Semoga kita bisa memahami meskipun judul-judulnya yang terlalu panas dan ekstrim, tapi setelah kita menyimak dan menyimak, ketemu dan mengakui memang benarlah judul-judul itu meskipun ekstrim dipandang manusia umum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya mujibad da'awat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya muhillal muskilat. Allahumma ya syafiyal amrad. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman. Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana adina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.